Jadi begini ya, mulai semester ini sebenarnya saya sudah menggunakan 2 aplikasi ya untuk mengecek, membantu mengecek naskah yang dikumpulkan mahasiswa. Yaitu saya menggunakan Plagiarism Checker X. Ya, kalian bisa menggunakan itu juga. Ada yang online ya. Kemudian yang kedua saya menggunakan Grammarly. Nah, Grammarly ini di awal saya menggunakan yang basic, yang gratisan itu, tapi ternyata sangat terbatas. Sehingga belakangan saya sudah menggunakan yang versi premium. Dan ada mahasiswa yang sudah menggunakan itu ya, Yuliana Sasmita ini sudah menggunakan Grammarly yang versi premium. Nah, sebenarnya bukan apa-apa ya, ini bukan apa-apa, ini hanya membantu supaya dalam membaca ya, naskah-naskah yang dikirimkan ini oleh mahasiswa ini saya terbantu gitu ya dengan ini. Karena misalnya plagiarism checker ini juga perlu diverifikasi, perlu diklarifikasi. Ya. Tidak harus kemudian ditelan mentah-mentah gitu ya hasil analisisnya gitu. Nah seperti yang nampak di dalam layar itu, tentu itu akan sangat berat kalau itu saya terima mentah-mentah begitu. Karena kalau diklik summary-nya, kalau saya klik summary-nya tuh nanti akan keluar apa namanya hitungannya. Udah kelihatan ya di layar ya. Jadi yang berwarna hitam itu adalah itu jumlah kata-kata. Jadi dia ngitungnya per kata. Jumlah kata-kata yang menurut aplikasi ini itu adalah memiliki kesamaan dengan dokumen-dokumen lain yang ada di internet. Ya, karena ini saya menggunakan bentuk apa namanya atau modus online plagiarism. Jadi saya ingin mengecek apakah naskah ini memiliki kemiripan kesamaan dengan naskah lain jutaan ya, puluhan juta naskah lain yang sudah masuk di database-nya Plagiarism Checker X ya. Jadi Plagiarism Checker X ini mempunyai jutaan, puluhan juta ya, laman atau link atau website atau homepage di internet yang sudah bisa diakses ya. Jadi kalau ada misalnya satu artikel muncul di jurnal online, kemudian itu sudah masuk ke dalam database-nya Plagiarism Checker X, maka otomatis nanti dalam waktu yang sangat cepat, ya, karena aplikasi seperti ini menggunakan artificial intelligence, ya, jadi kecerdasan buatan, maka dia akan bisa mendeteksi, oh ini mirip dengan yang ada di laman ini mirip dengan ada yang di jurnal ini, dan seterusnya. Itu akan ditampilkan, ya, linknya. Nah, kalau posisinya seperti ini, ya, jadi yang asli, ya, yang unik ternyata tidak ada kemiripan dengan file-file yang ada di internet, itu hanya 48%. Sementara yang diduga mengandung kesamaan itu 52%. Ini sudah tidak memenuhi syarat untuk diterima. Ya, karena konvensi di negara-negara di Indonesia belum ada ya konvensinya. Harus verifikasi, harus diklarifikasi itu 60% ya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah minimal 60%. Sedangkan yang hitam itu maksimal 40%. Ya. Ini saya pakai untuk mereview ya. Kalau saya diminta mereview artikel untuk dimasukkan jurnal dalam jurnal-jurnal yang saya kebetulan menjadi reviewer di sana, baik jurnal di dalam negeri maupun jurnal di luar negeri. Ini saya pakai karena kalau di luar negeri jurnal-jurnal yang saya ketemu review itu kriteria pertama untuk bisa dimuat itu adalah ini ya, jadi keaslian naskah. Jadi ada jurnal yang memasang kriteria 80%. Jadi yang hijau itu harus 80%. Artinya yang hitam maksimal 20%. Nah, kalau yang hitam itu lebih dari 20% itu ditolak. Ya. Jadi sebagus apapun tulisannya, tapi kalau dianalisis dengan aplikasi pendeteksi plagiarisme itu, kemudian hasilnya yang hitam itu di atas 20%, maka otomatis ditolak. Belum akan dibaca naskahnya dulu, Jadi misalnya minggu yang lalu saya mereview sebuah
artikel hasil penelitian seorang dosen di Filipina ya, dia mengajar di perguruan tinggi di Filipina, kemudian bisa cek dengan ini aplikasi ini, kemudian ternyata hasilnya adalah keasliannya mencapai 92%. Itu artinya sudah di atas kriteria minimum. Jadi lalu baru saya cek dengan Grammarly. Ya. Nah, Grammarly juga nanti akan saya tunjukkan, itu juga harus dicermati karena tidak semua apa namanya suggestions yang dibuat oleh Grammarly itu benar-benar akurat secara grammar gitu. Itu harus cek satu-satu juga. Ya. Misalnya soal nama kadang-kadang kalau belum ada di database Grammarly itu akan diberi garis apa biru atau bahkan merah. Ya. Nah, kalau merah itu artinya salah. Kalau biru itu ya masih bisa diperbaiki gitu. Nah, nanti Grammarly akan memberikan saran gitu ya. Baik, jadi ini untuk plagiarism checker X seperti ini. Ya, jadi nggak usah apa risau gitu ya. Ini adalah aplikasi yang saya pakai untuk mendeteksi keaslian naskah mahasiswa. Nah, praktek untuk mahasiswa bagaimana? Kalau kalau apa namanya? Kalau saya ingin kembali ke sini ya, kalau mahasiswa ingin tahu bagaimana sih, lalu sebaiknya bagaimana mahasiswa ini ya? Chris, maaf Pak, mic-nya masih nggak kedengeran. Sorry, ya maaf, mic-nya masih ini, masih apa? Mute. Oke, okay. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk mahasiswa ini saya kira bagi mahasiswa ini kalau saya tunjukkan hasil dari pelajaran, saya tidak tunjukin, jadi hanya saya capture aja, saya ambil satu frame, kemudian saya kirim melalui WA. Itu hanya contoh soal bagaimana cara memperbaikinya. Tentu cara memperbaikinya adalah dengan menggunakan pedoman penulisan yang standar internasional. Ya, untuk literature dan linguistik itu pakainya MLA ya, MLA edisi ke-7. Ya. Jadi mungkin yang Windows-nya sudah baru, kemudian MS Office-nya update, itu nanti di references, kalau diklik di references, itu nanti akan muncul pilihan-pilihan stylenya ya. Stylenya itu akan muncul di sana, ada pilihan-pilihan mulai dari API, MLA, dan banyak lagi pilihan yang lain. Nah, MLA-nya itu sudah edisi ke-7. Tapi kalau MS Office-nya belum update, biasanya masih edisi ke-6 ya.
Nah, itu nggak banyak bedanya. Cuma nanti caranya bagaimana? Ya sudah, download aja pedoman itu secara manual, cari di mesin pencari ya, apapun mesin pencarinya, kemudian ketik aja MLA 7th edition PDF. Nah, nanti akan ditunjukkan ya laman-laman yang berisi pedoman itu. Dan biasanya ini laman-laman perguruan tinggi ya di luar negeri karena mereka sudah menggunakan MLA sebagai pedoman penulisan ilmiah. Nah, oleh karena itu penggunaan itu sangat penting, pelajari karena nggak banyak sih sebenarnya yang harus diingat-ingat dari pedoman itu untuk penulisan skripsi itu kan hanya kalau bagaimana kalau ngutip dari jurnal, bagaimana kalau ngutip dari buku, bagaimana kalau ngutip dari bab dalam sebuah buku, bagaimana kalau ngutip dari internet, bagaimana kalau ngutip dari dari sumber-sumber yang lain, semuanya ada di sana caranya. Itu aja, ya. Lalu bagaimana cara menyusun daftar referensi? Nah, selain kutipan dalam naskah atau in-text citation, itu nanti ada juga di sana adalah bagaimana cara menyusun daftar referensi yang dipakai dalam skripsi ini. Gitu aja, ya. Jadi jangan, waduh, kok punya banget enggak, yang dipakai aja, yang dipelajari, diingat-ingat, lalu dipakai gitu ya. Saya akan beri contoh nanti ya, salah satu contoh nanti akan saya berikan. Jadi ini kalau kalau terus ke bawah, itu plagiarism checker ini mengidentifikasi banyak sekali ya. Sehingga tadi kalau dilihat apa namanya, summary-nya kan 52% ya, yang plagiarized, yang diduga memang diambil dari sumber-sumber lain tanpa menggunakan apa namanya itu tata cara penulisan yang betul. Kalau sudah menggunakan tata cara penulisan yang betul, sebenarnya tidak akan muncul. Ya. Kalaupun muncul, nanti bisa diabaikan. Ya. Jadi catatan dari plagiarism checker ini kalau saya lihat, oh dia sudah misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya lih P14. Nah ini nggak konsisten. Jadi di sini ada lih saja, di sini ada halamannya. Nah ini plagiarism checker bingung. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini tidak menggunakan pedoman dengan konsisten. Kalau dia pakai MLE, ya, MLE edisi ke-7, itu cukup ditulis nama dan nomor halaman tanpa P ya, tanpa P. Langsung angka ya. Jadi seperti ini sudah betul ya. Mana tadi? Oh, salah semua ya, ini pakai P. Jadi mestinya nggak usah pakai P. Lih, 14. Udah gitu aja. Ya. Nah, nanti kalau ada yang seperti itu, kemudian cara mengutipnya udah betul, saya akan abaikan ya catatan dari plagiarism checker X ini. Saya anggap apa plagiarism checker X mungkin dia bingung aja karena ketidakkonsistenan penulisan atau penggunaan pedoman itu MLA. Jadi ya harus mengertinya seperti itu karena saya pelajari memang cara kerja IA ya, AI, artificial intelligence itu memang dia sangat kaku ya, dia menggunakan algoritma. Algoritma itu dia menyusun model-model paradigma, ya model kalimat, kemudian disalah benar gitu. Nah, kemudian nanti prosesor di servernya itu akan memilah yang benar ini yang salah ini, lalu yang salah diberi tanda, ya diberi tanda. Kemudian dia tunjukkan sumbernya di mana. Ya misalnya di sini ditunjukin ya, ada research kit, ada e-print UMS ya, dari UMS ya. Kebanyakan akademia research kit. Nah, ini contoh-contoh yang bagi mahasiswa itu perlu. Jadi kalau kalian bisa mengecek ini, dan saya sarankan cek juga ya, supaya apa? Supaya nanti tidak kaget. Loh, kok begitu ya? Ya, ini belum tentu benar juga, ya, belum tentu benar juga, karena saya juga sudah menangani kasus seperti ini dan sangat hati-hati, karena kalau sampai benar-benar ini plagiat, itu sanksinya berat ya. Jadi kalau skripsi harus dibatalkan, harus ganti judul dan sebagainya. Gitu. Kalau misalnya udah lulus terbukti plagiat ya ijazahnya dicabut. Itu ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya, Mendiknas nomor berapa 17 tahun 2010. Itu ada ketentuan tentang plagiarisme di perguruan tinggi. Nah bagi mahasiswa ini apa? Gunakanlah pedoman penulisan itu dengan baik dan benar. Salah satu yang bisa menghindarkan dari identifikasi plagiarism checker, ya, apapun ya. Jadi ini kebetulan saya pakai plagiarism checker X. Banyak ya di internet itu banyak. Kalian boleh pakai itu. Yang gratisan juga banyak, cuma harus
telaten. Kalau yang gratisan itu biasanya harus copy paste gitu ya, satu alinea di copy kemudian di paste ke aplikasi baru kemudian dianalisis. Nah, nanti kemudian yang lain begitu terus, agak lama ya. Tapi kalau yang sudah seperti ini, saya berlisensi gini, ini sekali cek itu bisa satu dokumen. Ya, apakah itu formatnya PDF atau formatnya apa um, word processor ya. Jadi bisa PDF, bisa juga misalnya RTF atau doc atau yang lain. Nah, ini karena saya sudah mempunyai aplikasi ini dan sudah legal gitu. Tapi kalau yang trial itu nggak bisa. Dia hanya copy paste saja. Jadi silakan sebelum dikumpul dicek dulu ya, dicek dulu. Karena nanti ngerti gitu loh, ngerti. Seperti contoh Yulian itu ngerti karena dia sudah cek dulu. Ketika saya beri contoh kesalahan-kesalahan koreksi di Grammarly, dia lalu ngerti. Oh, tapi di tempat saya kok nggak muncul Pak. Ternyata Yuliana ngekliknya ketika dia mengaktifkan Grammarly itu tidak sama dengan yang saya lakukan gitu. Jadi untuk skripsi itu pembacanya siapa? Nanti kan ditanya itu pembacanya siapa. Itu pilihannya adalah pembaca umum, general reader. Ya. Karena apa? Karena skripsi itu nanti akan dipasang di perpus. Di perpus itu yang baca bukan hanya mahasiswa, tapi bisa juga orang-orang lain gitu ya. Orang-orang lain yang kebetulan ke kampus, lalu ke perpus, lalu membaca skripsi itu. Nah ini Bu Sri Mulyani udah ikut juga. Jadi selamat datang Bu Tuti. Udah kita mulai. Mudah-mudahan kalau Bu Tuti bisa ini mendengar suara saya. Bu Tuti kayaknya masih belum bisa berkomunikasi nih ya. Yaudah. Jadi saya ingin tunjukkan contoh ya, sebentar saya cari dulu contohnya yang plagiarism checker. Oke. Misalnya ini ya, ini yang sudah pernah saya sampaikan, punya Revi ya. Revi belum datang ya. Tadi belum saya lihat Revi Mahadiana apa siapa namanya. Revi belum datang. Jadi 17% ya yang sama, yang mirip duplikat ya. Nah, ini masih bisa diterima 17%. Jadi nanti akan muncul ya, karena dia belum tentu juga yang menyontek tuh ini ya Revi ya, belum tentu juga. Bisa juga dia mengambil dari misalnya ya dari buku atau dari artikel yang kebetulan penulisnya mengambilnya tidak menggunakan cara pengutipan yang betul, sehingga ditandai sebagai sebuah plagiarisme. Nah, kalau kita ngutip makanya kita harus hati-hati ya mengambil referensi, itu harus hati-hati. Saya dari dulu sudah betul-betul ingatkan mahasiswa jangan mengambil dari skripsi, ya, jangan skripsi manapun. Kenapa? Karena skripsi ini belum layak dikutip gitu, belum layak dikutip. Ya. Kenapa? Karena apalagi kutipan yang langsung ya,
verbatim quotation gitu, langsung kata per kata dikutip, itu nanti akan bermasalah ya. Saya sudah berkali-kali membuktikan, ada mahasiswa yang protes gitu, Pak, maksudnya nggak boleh. Oke lah, kalau begitu kita buktikan aja sekarang. Ini ada satu kutipan, ya, saya tunjukin skripsinya karena waktu itu masih tatap muka. Ini ada satu kutipan dari buku ini halaman sekian. Coba sekarang ini bukunya. Ya, jadi saya tunjukkan bukunya ada, skripsinya ada. Coba buka halaman ini, cocokkan dengan yang ada di skripsi ini. Ini bukunya sama, tonnya sama, halamannya juga sama. Kemudian mahasiswa ini membuka. Buku itu dibuka, ketemu halaman, kemudian dibaca yang deskripsi, yang menurut penulis skripsi itu dikutip dari buku itu. Nah, setelah dicocokkan, ya, dibandingkan, ternyata beda. Ya, mahasiswa ini baru ngeh gitu ya, baru sadar, oh, ternyata gitu ya Pak. Iya, karena saya sudah cek ini berkali-kali dan saya berani mengatakan jangan ngutip dari skripsi itu karena saya sudah buktikan berkali-kali itu dan apa karena saya bisa membaca gitu. Kalau kutipan itu benar, itu kalimatnya mesti grammatically correct. Itu yang pertama ya. Jadi kalimat yang sudah muncul di buku, sudah melalui tahapan editing di penerbit, ada koreksinya juga, itu pasti secara tata bahasa tidak bermasalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu sebuah definisi, maka isinya juga definisi, bukan deskripsi. Nah, jadi kalau ada deskripsi, ngutip dari sebuah buku, maksudnya dia ingin mendefinisikan sesuatu istilah, tetapi yang dikutip adalah deskripsi, maka saya pastikan ini salah kutip. Gitu ya, salah kutip. Sehingga ketika Mas Joni membuktikan ya secara faktual gitu, di depan saya, dia baru percaya, oh ya Pak, itu ya kalau belum yakin juga silakan nanti dicek semuanya. Caranya seperti ini ya. Jadi ini ngambil dari buku mana, cari bukunya, halaman berapa, dicocokkan aja dibandingkan. Apakah kutipan yang ada di skripsi dan ada yang di buku yang menurut penulis skripsi ini dikutip dari buku itu cocok apa enggak? Ya. Kalau semua kutipan seperti itu berarti bermasalah. Nah, kita sebagai orang yang ingin mengutip, ya mesti mikir-mikir loh. Mau dia aja ngutip salah, bagaimana kita mau kutip dari orang yang salah ngutip? Ya. Ini kalau dikembang-kembangkan akhirnya kayak begini nih, ya, jadi muncul di plagiarism checker dia akan muncul. Meskipun kita sebenarnya nggak ini, Bapak saya udah ngutip loh dari buku dari ini, tapi buku atau artikel itu tidak dicek gitu. Jadi memang perlu double check ya, perlu cek itu. Nah yang paling aman kalau kita ngutip untuk secondary quotation ya, kutipan kedua, ketiga dan seterusnya, itu saya anjurkan begini, udah ngutip langsung dari sumber aslinya, dari bukunya. Jadi jangan dari skripsi. Misalnya di skripsi orang itu ada dia ngutip dari Brown halaman sekian tahun sekian. Ya udah itu petunjuk aja. Nah kita cari bukunya Brown, dan kita cari halaman itu tahun itu, halaman itu kemudian kita baca sendiri cocok enggak kalau ini dikutip untuk apa skripsi saya gitu, ya cocok enggak, kalau enggak ya jangan dipaksakan ya. Oke, ini bagaimana cara mahasiswa untuk apa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya deteksi ya plagiarisme oleh aplikasi gitu ya. Jadi gunakanlah apa namanya pedoman penulisan yang semestinya ya. Kalau saya ulang lagi, linguistik dan literature itu pakai MLA, kalau pengajaran itu pakai EPA. EPA itu edisi ke-6, ya sekarang yang yang dipakai itu edisi ke-6. Oke, Sadam gimana? Sudah bisa diikuti ya penjelasan saya? Sadam, kemudian Yul. Yul gimana? Ini Yul ini aktif juga. Sadam sudah lama nggak aktif ya? Apa? Mengikuti. Sadam gimana Sadam? Lama nggak ini bimbingan? Masih ada Pak. Ya? Aktif gimana Pak? Enggak, sudah lama nggak bimbingan, kenapa? Ada kesulitan? Iya Pak, ada kesulitan untuk mengutip yang itu yang literatur review Pak dari sumber asli. Ya, jadi yang bab 2 itu memang harus hati-hati betul.
Ya, di bab manapun kalau muncul kutipan ya dikutip dengan pertama harus mendapatkan sumber aslinya, kemudian yang kedua harus menggunakan cara pengutipan yang betul. Evi ini lama juga nggak muncul nih, Evi. Halo Evi. Evi terakhir sampai bab berapa ya? Halo. Ya? Satu Pak. Sampai bab? Masih awal. Masih awal ya. Oke. Iya Pak. Ya, jangan berhentilah, terus saja dikerjakan ya. Kemudian Farhan Ya, ya Pak. belum lama. Ya Made ini beberapa hari yang lalu dia ngirim juga. Mardian, kemudian juga Rizky. Ini kayaknya Ardian sama Rizky kompakan nih. Kalau ngirim kompakan ya. Udah tahu nih. Karena kosnya bareng apa gimana. Muai ini juga udah lama nih. Nggak ngirim dia. Iya Pak. Lebaran, habis Lebaran Pak. Ya, itu lebarannya udah sebulan. Udah sebulan. Jadi ya apa? Kamu apa sih judulnya, Muai? Muai. Judul kamu apa? Iya, Pak. Judulnya apa judulnya? Tentang YouTube, Pak. YouTube ya. Bentar. Speaking. Ini bulan Mei tidak ada Muai. Itu terakhir mengirim bulan apa ya? Bulan Maret ya, mengirim terakhir. Ini sebelum dia udah Sebulan masuk. sebelum Lebaran, Pak. Iya. Iya dilanjutin ya. Korelasi antara wah ini agak rumit ini. Ini mestinya nanti datanya dicari dari siswa. Ini yang diteliti apa, mahasiswa atau apa siswa sekolah? Mulai. Iya, Pak. Yang diteliti respondennya siapa, mahasiswa atau siswa sekolah? Siswa sekolah. Sekolah. SMP. SMP. Mereka nonton YouTube ini semua. Mereka Iya, nonton YouTube. Iya, mereka nonton nggak itu Ellen Show itu? Nonton, Pak. Nah, itu harus dipastikan dulu, jangan bilang Rencananya nonton. Gimana? Caranya gimana? Ini contoh ya, ini contoh punya Muai ya. Judulnya seperti ini, korelasi, ini kuantitatif. Ya, jadi dari judul ini sudah diketahui kira-kira nanti siapa respondennya gitu ya. Responden penelitian Muai ini adalah siswa, nih cuma nggak disebutin siswanya siswa. Jadi SMP ya. Nah, kalau mau dicari korelasinya, itu berarti siswa ini semuanya nonton acara ini. Ya, nonton acara ini. Ini eksperimen atau apa, case study? Mulai. Desain penelitiannya apa? Eksperimen atau studi iya, Pak. kasus? Caranya hilang-hilang. Desain penelitiannya apa? Case study atau eksperimen? Kayaknya studi kasus, Pak. Ini di sini belum Belum disebutin ya. dicari itu lebih kemana, mau kemananya, mau ke eksperimen apa studi kasus masih pilih. Enggak, kalau studi kasus ya, ini tolong dicatat ya. Kalau studi kasus nanti di bab 3 harus dituliskan itu ya, jenis atau desain penelitiannya apa. Kalau studi kasus itu ini sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Jadi anak-anak sekolah itu memang sudah menonton ini video apa YouTube ini.
Misalnya gurunya mengajar menggunakan video ini, ya kan? Itu kalau studi Iya. kasus. Tinggal nanti diteliti korelasinya ya. Sebelum dan setelah nonton itu. Oh, kalau kebetulan dari sekolah itu kan udah pakai YouTube, Pak. Tapi kan Ya, saya baru mau pakai kan ada BBC sama Ellen gitu. Itu masuknya lebih ke studi kasus atau ke yang eksperimen ya, Pak? kalau mereka belum nonton ya eksperimen. Makanya tadi saya tanyakan, mereka sudah nonton belum? Ya, mereka sudah nonton video ini atau belum? Kalau YouTube udah, Pak. Soalnya di sana Bukan emang yang pakai Ellen Show YouTube. ini, kan judulnya Ellen Show. Tapi Bukan kalau YouTube, acaranya itu. belum. Nah, berarti itu eksperimen, ya, itu eksperimen. Oke, kalau eksperimen berarti ya harus dipastikan dengan gurunya bahwa guru itu mau menggunakan Ellen Show ini. Bukan YouTube-nya, YouTube-nya kan kalau YouTube anak umur 2 Baik, tahun aja udah pada nonton, gitu ya. Tapi ini kan dalam judul ini kan Ellen Show kan, tidak semua YouTube kan. siapa? Jadi ini dipastikan dulu, kira-kira gurunya mau nggak mengajar pakai video ini, ya. Kalau gurunya nggak mau ya Kebetulan kan cari saya guru. kemarin magang di sana. Lah Oh, iya, bisa. magang apa enggak kan nggak ada hubungannya. Yang dipastikan tuh dia mau nggak mengajar pakai ini, ya, gitu ya. Jadi yang ngajar harus gurunya Berarti bukan. saya nyeliti gurunya, Pak, bukan saya yang prakteknya. Emang kamu udah jadi guru, ya? Belum kan? Belum, Pak. Ya udah ini harus gurunya. Ini kan udah saya terangkan di kuliah saya itu kan. Harus guru yang ngajar, bukan mahasiswa yang nulis skripsi. Kamu ke sana itu meneliti, ya, bukan mengajar. Sementara penelitian ini tentang pengajaran. Ya. Jadi yang ngajar siapa? Ya gurunya. Gitu ya. Jadi yang ngajar gurunya, nah, makanya ditanya, Bu atau Pak, saya pengen eksperimen ini deh. Tapi Bapak yang ngajar atau Ibu yang ngajar, bukan saya, karena saya bukan guru. Iya, Pak. Nah, ya saya ingin tahu nih nanti ada korelasinya nggak antara Ellen Show dengan nilai speaking atau keterampilan speaking anak-anak. Kalau gurunya oke, ya udah, tinggal diatur aja kapan, ya, dari luring atau daring itu nggak masalah ya. Tapi yang paling penting guru itu mau mengajar dengan talent show ini, gitu ya. Jangan YouTube-nya banyak. Jadi variabel penelitian kamu itu adalah talent show yang kebetulan dipasang di YouTube dan nanti nilai speaking anak-anak. Ya, nilai speaking itu variabel penelitian yang dikorelasikan. Itu ya, mulai ya. Mulai. Ya, siap, Ini Pak. untuk bab 3 harus clear ini ya. Kamu sudah sampai bab 2, kayaknya bab 3 bingung ya. Nah, seperti itu cara menulisnya ya nanti di bab 3. Oke, siapa lagi yang ingin ditampilkan nih supaya clear. Kalau ada masalah ya. Jadi biasanya Mas Yoni kalau lama nggak muncul biasanya dia bingung gitu. Dia bingung. Karena apa, tapi mau gimana gitu. Jadi kalau bingung tanyalah ke pembimbing kan. Bisa pembimbing 1, bisa pembimbing 2 gitu ya. Tanya. Jadi supaya apa? Supaya masalah itu bisa dicarikan solusinya. Sadam, coba ada masalah apa nih Sadam? Sadam ini terakhir dia ngirim ke saya bulan apa ya? Bulan Maret juga. Maret kemarin, Pak. Iya, Maret tanggal 4 ya. Ini dokumentasi saya itu lengkap. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Ini sudah diperbaiki belum yang kemarin? Sedikit, Pak. Yang saya beri catatan itu. Nah, ini sekaligus saya ingin menunjukkan kalau saya memberikan catatan, itu tolong diperbaiki ya, misalnya seperti ini ya. Udah kelihatan di layar ya. Jadi kalau saya
mengubah warna huruf itu menjadi biru. Itu artinya ini koreksi saya. Jadi perbaikannya sudah ngikutin aja. Ini tinggal diganti dengan warna hitam aja udah. Gitu ya. Jadi nggak usah, wah ini salah. Enggak, ini udah saya betulin kalau warnanya biru. Kalau salah itu saya coret. Ini kalau saya coret seperti ini, misalnya ini saya coret itu salah. Jadi koreksinya gimana? Buang aja, di delete ya. Udah. Di situ udah ada kan pembetulannya, misalnya untuk formulation of problem itu diganti dengan research question, seperti itu. Ya, jadi limitation of the problem itu diganti dengan focus of the study. Ya. Jadi tinggal kalau dicoret seperti ini, well misalnya ini, udah di delete aja. Ya, delete. Nah, koreksi saya yang berwarna biru itu. Chapter presents the background of the research, identifies the problems, focus of the study, ini menggantikan limitation of the problem, research questions, objectives of the research, and the-nya dihilangkan, significance of the study. Gitu ya. Kemudian kalau saya memberi catatan, ya seperti ini muncul catatannya kan. Ya, muncul catatannya dan itu kalau membukanya dengan handphone, ini catatan nggak muncul ya. Maka bukanya pakai laptop supaya catatan saya ini muncul. Ya. Misalnya ada catatan satu. Saya bilang di situ, it would be better to use a quotation when you try to define a term like literature, for example from Abrams. Jadi sebaiknya kalau mendefinisikan seperti ini ya, dia ada kan mendefinisikan nih. The literature itself is literature is human writing creation which is created with imagination and creativity. Ya, ini definisi siapa, Sadam? Kalimat ini bikin sendiri atau mengutip dari satu sumber? Mengutip juga, Pak. Idenya Nah, saja. kalau ngutip harus dicantumkan sumbernya ya. Meskipun tadi ya di parafrase ya, tadi boleh saja di parafrase, artinya hanya diambil idenya, kalimatnya dibuat sendiri, kata-katanya dicarikan kata-kata sendiri, ya sinonimnya misalnya, boleh, itu namanya parafrase. Tapi meskipun parafrase, tetap harus mencantumkan sumbernya, ya, tetap harus mencantumkan sumbernya. Makanya saya beri catatan di sini. Ya. Terutama definisi itu harus mengutip. Nah, nanti kalau sudah ngutip, baru misalnya mau digabungkan atau dipilih salah satu definisi, nah itu baru dengan kalimat sendiri. Misalnya, from the three definitions above, in this report, in this thesis, the definition of literature which is used, atau the definition of literature to be used in this report is from Abrams, harusnya begitu. Ya, jadi kalau boleh kan membandingkan beberapa definisi itu bagus untuk mereview gitu. Ada 3 definisi, bedanya di mana, persamaannya di mana, itu kemudian bisa akhirnya bisa dipilih salah satu yang menurut kita paling bagus atau paling sesuai, atau bisa juga digabung gitu ya. 3 definisi itu digabung dengan kalimat sendiri, kata-kata sendiri, sehingga nanti bisa dipakai secara lebih leluasa gitu, lebih fleksibel. Oke. Nah, ini kemudian ada catatan yang kedua ini ya. Jadi ikuti aja MLE ya. Itu artinya apa? Kalau pakai MLE itu penulisnya tidak Eagleton kemudian tahun enggak, ya. Tapi Eagleton kemudian nomor halaman, bukan tahunnya ya. Eagleton nomor halaman. Misalnya Eagleton 14, Eagleton 15 itu ya. Dalam kurung. Tapi kalau di sini disebutkan, jadi ada 2 cara yang mengutip tuh. Jadi kalimatnya kita buat, lalu kemudian kita sebutkan sumbernya. Tapi ini mestinya pakai kurung ya. Pakai kurung di sini.
Eagleton tempat titik ya, misalnya halaman 15 kurung tutup. Ini cara mengutip dengan ML-nya ya, seperti itu. Kalau belum seperti ini, mesti akan saya beri catatan. Ya. Atau bisa juga, ya, bisa juga Eagleton-nya ditulis di dalam kalimat itu. Misalnya begini, kalimatnya sama ya, jadi kalimatnya sama, sampai warna biru dulu. Kalimatnya sama, tetapi kutipannya sama, tapi disusun dalam kalimat yang berbeda. Misalnya begini, Eagleton finds literature, ya, bukan define ya, dia membedakan ya, differentiate into fiction and non-fiction genre. Nah, karena kalimat kita buat sendiri, tapi ada juga yang sama dengan yang ada di bukunya Eagleton, maka ini harus diberi tanda kutip. Fiction and non-fiction genre ini harus diberi tanda kutip, karena itu sama persis yang ada di bukunya Eagleton halaman 15. Jadi kalau orangnya ditulis di sini, nama penulisnya ya, sudah ada di situ, maka yang di dalam kurung itu adalah nomor halamannya aja. Tapi kalau tidak muncul namanya, ya, maka nama dan nomor halaman itu ada di dalam kurung. Ini sama sebenarnya, cara yang berbeda aja, cuma kalimatnya dibuat seperti itu. Ya. Itu ya cara mengutip menurut MLW. Oke, mungkin ada pertanyaan dari yang lain-lain untuk ini. Ini penting banget. Ya. Saya izin bertanya Pak, ya. Misal pembuatan nama Eagleton-nya itu manual tidak apa-apa Pak, atau harus dari referensi langsung, kan bisa langsung muncul otomatis Pak? Bisa kan pakai ini references itu ya, references, kemudian ini pakai ini ya, WPS, ini bukan MS Word ya, jadi nggak sama nih. Sebentar, kalau bisa pakai MS Word ya. Kalau WPS itu tidak selengkap MS Word untuk references-nya. Nah, di sini kan ada references ya. Nah, tadi yang saya sebutkan itu style ini ya. Ini bisa dipilih kan. Ada AP 6th edition ya, Chicago, ada MLE ya. MLE-nya sudah 7th edition. Karena ini update ini. Diklik aja, udah. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ya, ini mau ditulis dengan gaya MLE melalui insert citation di sini, ya, add new sources, ini harus dituliskan nama dan seterusnya. Nanti di situ otomatis akan muncul. Dia pakai ini buku atau ini udah ngerti semua ya cara menggunakan ini kan? Apakah jurnal ya, buku, book section, jurnal, artikel, and periodical proceeding, ya, report, ya. Dan sebenarnya skripsi itu termasuk report, cuma itu belum published ya, belum published. Karena kalau published di situ mesti ada publisher-nya juga, ya, ada publisher-nya juga. Jadi kenapa saya katakan untuk skripsi itu belum bisa dikutip, karena dia belum ada nama penerbitnya. Kecuali kalau skripsi itu sudah dipublikasi oleh sebuah penerbit ya, itu boleh dikutip laporan, tapi sudah boleh dikutip.
kemudian ada sound recording, ada performance. Ini lengkap banget ini untuk apa? Untuk MLA ya. Karena itu MLA itu dipakai untuk khususnya di literature linguistics, kemudian juga di bidang-bidang seni yang lain ya. Ada case, ada patent, ada interview, ada film, ada performance. Ini kalau yang menggunakan film bisa menggunakan ini ya. Kalau film gimana? Cukup sederhana kan? Judulnya apa, kemudian siapa yang dikutip, ya. Misalnya DiCaprio gitu ya. Kemudian direktornya apa, sutradara, mediumnya berupa apa namanya, film yang utuh atau film potongan, kemudian tahun. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan ini, tapi bisa juga manual, Nah, seperti ini manual ya, bisa juga. Kelebihannya kalau itu kita menggunakan ini, ya, manage sources ini, nanti bibliografinya akan otomatis bisa kita cetak di belakang. Kita nggak usah ngetik lagi ini bibliografi. Kalau manual ya berarti bibliografinya diketik secara manual. Kita aja Sadam ya. Jadi bolehlah pakai manual, boleh pakai ini, boleh manage sources gitu ya. Oh ini tadi nggak kelihatan ya, belum bisa tampilkan ya. Tadi sama nyoba sendiri, Pak. Oh ya silakan apa ini. Nah ini kelihatan sekarang nih. Jadi ini ya, ini boleh manual, boleh juga ada. Sadam kan sudah menggunakan ini ya. Ya. References kemudian manage sources ya. Nah ini di sini pilihannya MLA ya. MLA-nya punya kamu berapa Sadam? Kalau punya saya udah 7 edition. Pak. Oke, berarti udah update ya. Karena ada yang masih 6 gitu ya. Ada yang tanpa edisi berapa gitu. Ada juga API, macam-macam ini, lengkap ya. Tapi yang paling banyak dipakai nih API dan MLA. Untuk perguruan tinggi ya. API dan MLA. Kalau di seminar ini yang paling banyak. IEEE. Ya, IEEE. Ini sebenarnya aslinya untuk bidang-bidang apa informatika ya. Tapi nggak tahu kemudian dipakai untuk yang lain juga. Jadi itu ya. Kemudian kalau sudah itu, kemudian tinggal tadi kalau manual nanti referensinya itu manual. Tapi kalau mau menggunakan aplikasi ini MS Put, nanti bibliografinya bisa langsung di insert bibliografi. Ya, insert bibliografi. Tidak usah ngetik lagi. Tapi itu pun tergantung ketika kita mengisikan di sini ya. Ketika mengisikan di sini ini sudah benar apa belum? Ya. Kalau ngetiknya salah ya nanti meskipun otomatis dia salah juga. Ini ya, ketika insert citation ini harus betul gitu. Jadi misalnya gini ya, kutip dari buku ya, pilih buku ya, pilih buku. Sehingga nanti akan muncul penulisnya siapa, judulnya apa. Kalau apa namanya penulis lebih dari satu, klik edit ya, klik edit. Nanti akan diminta penulis kedua siapa dan seterusnya. Kemudian judul bukunya apa, tahun berapa, kota terbit. Jangan lupa ya, kota terbit. Ya. Jadi ada buku yang di bukunya itu hanya mencantumkan misalnya USA gitu ya. Itu bukan kota, USA itu nama negara. Ya. Jangan bingung nanti kalau di skripsi saya coret itu ya, saya beri catatan ini bukan nama kota tapi nama negara. Nah kalau kita konsisten memakai MLA maka ini harus ada nama kotanya. Nah kalau di buku nggak ada gimana Pak? Cari di internet. Ya. Jadi judul buku itu, pengarang itu tahun berapa, cari aja nanti akan dimunculkan apa informasi dari penerbit ya, biasanya yang sering munculkan informasi lengkap penerbitan itu Amazon ya, Amazon.com. Nanti akan muncul di sana. Judulnya apa, edisi berapa, tahun berapa, penulisnya siapa, nanti bahkan dia akan munculnya sampai jumlah halaman ya, tahun terbit, kota terbit, semuanya ada di sana di Amazon. Ini yang selama ini saya pakai ketika saya menggunakan buku dan buku itu tidak menyebut nama kota. Ya, kita kan kesulitan mengisi ini ya. Padahal ini permintaannya harus nama kota, bukan nama negara. Dan itu masih saya jumpai ya dalam skripsi mahasiswa yang hanya menuliskan nama negara karena kebetulan di buku itu yang ditulis USA misalnya USA. Ya, nama negara bukan nama kota.
Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya, cari ya, di mesin mencari. Nanti ada yang Amazon itu yang sudah sering saya pakai, Amazon.com. Nah, nanti di situ akan muncul informasi penerbitan buku itu, termasuk nama kotanya. Kemudian publisher, penerbit, mediumnya apakah print atau PDF. Gitu ya. Ini contoh bagaimana cara kita merevisi kalau naskah itu sudah saya kembalikan. Jadi saya memberikan catatan ini. Kenapa ini saya ulang ya, padahal isinya sama. Karena kadang-kadang mahasiswa ini kalau hanya ditunjukin sekali, itu yang lain dianggap udah benar. Nah, ini jangan begitu ya. Karena di lain tempat, di halaman ini, kalau ada kutipan yang belum menggunakan itu, ya mestinya diperbaiki sendiri. Jangan karena nggak diberi tanda lalu nggak diperbaikin gitu ya. Ya. Nah, kalau ada seperti ini nih, tolong cek ngetiknya udah benar belum, spellingnya benar apa belum. Ya, biasanya saya blok. Kemudian judul buku, judul film itu harus dicetak dengan huruf italic. Ya. Dan ini ya, ini nih otomatis keluar di MS Word kalau MS Word-nya sudah update ya. These 3 researchers. Jadi saya tidak memberi tambahan apa-apa karena kalau sudah diberi tanda oleh MS Word, mahasiswa mesti ngerti ini kesalahannya apa. Kesalahannya adalah this itu kata ganti relatif ya, kata ganti relatif yang tidak bisa dipakai dengan kata benda jamak. Ya, ngerti ya? Jadi this itu selalu diikuti oleh kata benda tunggal atau kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable. Ngerti ya? Ini garis-garis ini ada maksudnya ya. Jadi MS Word itu dia memberitahu juga ini secara grammar salah. Jadi yang benar bagaimana? Ini mestinya bukan this tetapi this. Ya. Nah, kalau saya sudah koreksi, maka saya akan beri warna correction itu dengan warna biru ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bloknya saya hilangkan. Jadi kalau ada seperti ini, apa ini maksudnya? Ini maksudnya ini saya sudah betulkan. Ya, sudah betulkan, ada kesalahan. Nanti kalau nggak yakin salahnya apa, dibandingkan dengan file yang asli ya. Oh, diganti semua file. Oh iya, karena ada kesalahan. Ini udah saya ganti ya. Sedang ya. Jadi nah, ini ada garis juga nih di sini. Itu aslinya novel itu silent patient atau pakai the? Sadam. Novelnya Judul aslinya? Iya, judul aslinya The Silent Patient, Pak. Ada the-nya ya? Nah, judul aslinya di buku itu? Iya, Pak, The Silent Patient. Ada the-nya ya? Iya, ada the-nya, Pak. Kenapa ini? Nah, kalau seperti itu udah diabaikan aja. Diabaikan saja. Karena ini komputer ini kan kerjanya dengan artificial intelligence. Jadi di program apa nanti ya dia hanya seperti itu kayak robot itu. Dia nggak bisa mengkonfirmasi seperti yang saya lakukan barusan ya. Nah, kalau aslinya pakai itu ya pakai itu. Perkara di komputer disalahkan atau diberi catatan, ya ini komputernya yang belum sampai ke situ lah. Maaf Pak, tadi tidak ada the-nya ternyata Pak. Oh kan, jadi komputernya nggak salah kan? Iya, jadi salah komputernya Pak. Nggak salah, ya. Komputernya nggak salah, Sadam. Ya. Baik Pak. Ini komputer kamu ada nggak garisnya? Ada. Kalau ada itu, ada nggak? Ada. Di laptop kamu ada nggak garisnya? Ada Pak. Ada, ya ada. Kalau MS Word-nya udah update pasti ada. Apalagi grammar check-nya diaktifkan ya. Jadi dia punya database ya.
Jadi MS Word itu kan kerjanya meskipun kita di sini offline, tapi di offline pun dia tetap cek database-nya gitu secara virtual ya, sehingga akan muncul garis-garis seperti ini tentu karena belum ada di database ya, karena nama ya, nggak masalah ya, nggak masalah, abaikan saja. Kalau seperti ini diabaikan saja, karena diberi garis dengan beku-beku kayak ini udah diabaikan aja. Nah ini kamu udah pakai itu ya, pakai tadi kan references ya. Iya pakai Pak. Tapi kenapa ngetiknya nih pakai huruf kapital semua untuk judul bukunya? Itu otomatis Pak, belum saya. Enggak, bukan otomatis. Ini Oh, ketika kita mengisikan ini ya, maksudnya ini ya, kita ngisikan ini, judul ya. Ini kalau di sini itu capital semua, nanti keluarnya di sini capital semua. oh baik Pak. Berarti kemarin saya ngisinya capital. Capital semua, iya. Jadi saya beri contoh nih ya. Saya beri contoh nih. Oke, ini saya copy aja. Kemudian saya insert citation. Ketik di sini ya. Ini kan capital semua. Ya. Nah, kalau seperti ini di oke, nanti keluarnya juga capital. Tapi kalau di sini ini sudah diketik dengan misalnya tidak capital semua gitu ya. Ini harus ngikut MLE ini. MLE ada ini. Di judul buku itu apa huruf besar semua, apa itu ada di email itu ada. Nah, ini novelnya jangan pakai tanda kutip, tapi pakai cetak miring ya. Ini gimana kalau cetak miring di sini ya? Dan ini nanti yang harus diedit lagi ya, di sini diedit lagi. Jadi nanti otomatis dia miring ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini karena entry-nya capital ya, keluarnya yang ini entry-nya pasti seperti ini. Jadi ngentry di ini references insert citation ini harus hati-hati. Itu harus pakai pedoman ya. Tidak boleh semau gue gitu. Gitu ya. Nah, untuk semuanya bukan hanya untuk Saddam, kebetulan contohnya punya Saddam ya. Nih kalau menggunakan ini manage sources, insert citation, itu perhatikan pedomannya di MLA. Ada pertanyaan lain, ini saya jam 9, ada kuliah nih. Ini udah lebih 11 menit ya. Nanti kita ketemu lain kali ya. Nanti saya beritahu kapan kita ketemu. Ya. Nanti kita akan bahas secara khusus Grammarly ya. Ini pagi ini saya sudah menyampaikan soal plagiarism checker X. Dan yang paling penting ketika ada terdeteksi itu, gak usah bingung ya. Solusi yang pertama, parafrase. Ya. Jadi kalimat atau bagian dari suatu alinea yang ditandai sebagai hasil plagiat itu diubah aja ya dengan kalimat sendiri, dengan kata-kata sendiri. Tadi sudah beri contoh ya, sudah saya beri contoh seperti itu cara memparafrase supaya apa? Supaya ketika plagiarism checker itu bekerja itu tidak muncul lagi. Dan gunakan cara pengutipan sesuai dengan pedomannya, yaitu apakah MLA atau EPA, gitu ya. Nah, kalau sudah menggunakan itu, kemudian saya cek pakai plagiarism checker masih keluar, maka saya akan abaikan, ya, saya akan abaikan kesalahan itu, karena mahasiswa sudah mengutip dengan pedoman yang betul. Tetapi kalau belum betul, ya, cara pengutipannya, maka saya akan kembalikan lagi, ya, sampai berkali-kali gitu, sampai betul.
Ya. Jadi intinya begini, untuk terutama bab 2 itu saya betul-betul ingin kalian belajar bagaimana cara mengutip yang benar. Ya, cara mengutip yang benar. Nah, cara mengutip yang benar itu ada pedomannya. Ya, ada pedomannya. Untuk Muay, karena dia nulis pengajaran, dia pakai APA edisi ke-6. Sudah punya belum apa manualnya atau handoutnya? APA edisi ke-6. Muay, sudah punya belum? Sudah, Pak. Buku Sudah ya. sudah. Ya pakai. PDF-nya juga Ya. sudah di-download, Pak. Iya, tapi kalau nggak dipakai ngapain gitu? Ya, di-download, dicetak ya, yang sekitar 20-30 halaman ya. Karena di situ contohnya lebih lengkap. Kalau yang 10 halaman contohnya nggak lengkap, nanti bingung juga. Nah, kemudian Sadam dan yang lain-lain ya. Jadi ini kebetulan contohnya tadi udah saya tampilkan mulai pengajaran. Dan Sadam ini literature, MLA edisi ke-7 itu di download kemudian dicetak. Jadi tiap saat dibaca kalau ketemu ngutip, ini gimana cara ngutipnya. Nah, kalau kalian sudah menggunakan pedoman itu dengan benar, meskipun nanti di plagiarism checker muncul, itu akan saya abaikan. Itu ya, akan saya abaikan. Karena saya sedang meneliti nih cara kerja plagiarism checker dan Grammarly ini gimana sih sebenarnya cara kerjanya ini. Saya sedang mencoba memahami arsitektur programnya, kemudian apa namanya, algoritmanya, ya, lalu eksekusinya. Kalau database, saya yakin database-nya valid. Ya. Mereka punya database yang cukup lengkap. Ya. Tapi yang namanya apa? Karena dia pasti pakai pedoman ya. Ketika dia mengatakan ini plagiat atau bukan, ketika dia mengatakan ini secara grammar benar apa bukan, itu pasti ada pedomannya. Cuman algoritmanya atau arsitektur programnya seperti apa, itu yang sedang saya coba lihat. Ya, sehingga nanti seperti sekarang ini saya sudah bisa mengatakan untuk plagiarism checker, misalnya kalau mahasiswa sudah menggunakan cara pengutipan yang betul sesuai dengan pedomannya, maka masukan dari plagiarism checker itu saya abaikan. Ya, itu ya. Sementara itu dulu, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya. Jadi, ini Husni kemarin udah ujian ya, selamat karena udah lulus. Ya, meskipun agak lama dia pengajaran juga Husni, pakai APA ya, jangan lupa pakai APA. Meskipun tentang literature ya, pengajaran literature, tapi itu domainnya, bidangnya itu bidang pengajaran. Maka dia harus pakai APA. Ya, meskipun di sana pengajaran literature. Tapi kalau analisis karya sastra itu pakai MLA ya, kayak ada Dika nih literature juga ya, kemudian Yul juga, Yuliana kayaknya linguistik ya. Yuliana literatur, Pak. Literature ya, pakai MLA. Jadi apa, dan untuk Grammarly itu Yuliana bisa dipakai untuk berapa orang? Beli satu itu? Punya saya 3 kayaknya ya. Tidak, Pak, itu yang satu. Saya premiumnya itu yang pakai beli itu loh, Pak, beli ke orang, berlangganan sama orang. Oh gitu. Jadi itu cuma hanya satu orang. Hanya boleh saya sendiri. Berarti dia beli lalu yang 2 dijual untuk orang lain gitu. Iya ya. Jadi kalau beli langsung, ya saya akan beli langsung itu bisa dipakai untuk 3 orang. Jadi satu account itu bisa dipakai ber-3. Tapi kemarin saya dapat informasi dari teman, katanya ada yang versi ekonomi gitu, dan dia memberitahu bisa dibeli di Shopee katanya. Saya nggak tahu, saya belum nyoba. Nah coba, katanya di sana itu bisa dibeli per bulan 50.000 dan itu bisa bulanan gitu. Kalau yang asli kan nggak bisa bulanan, harus tahunan. Ya, coba deh yang belum punya Grammarly yang premium, ya Pak, nanti bisa belajar. Gimana, Sadam? Ya. Itu pembayarnya gimana ya, Pak? Kalau Shopee bisa di Alfamart, Indomaret bisa bayarnya. Coba dicari aja di Shopee, nanti kan diberitahu cara bayarnya gimana. Ada kok. Ya, saya belum nyoba nih, belum sempat sih. Cuma kemarin ada dosen yang memberitahu saya, itu ada Pak di Shopee. Karena kebetulan dia beli Zoom ya. Zoom meeting itu kan kalau langsung juga mahal kan. $14 per bulan dan itu harus bayar setahun. Tapi ternyata dia beli di
itu yang Shopee itu hanya 50.000 per bulan. Dan itu bisa bulanan, tidak harus tahun. Nah, coba cari aja di Shopee ya, Sadam ya, dan yang lain-lain. Ini penting ini apa yang Grammarly itu. Dan itu pun nanti jangan bingung. Kalau bingung nanti silakan tanya. Karena seperti halnya plagiarism checker, Grammarly itu juga ada hal-hal yang bisa diabaikan gitu. Misalnya nama ya. Kalau kita nyebut nama Indonesia pasti di database Grammarly belum ada. Dan itu akan diberi garis merah pasti. Gitu ya. Jadi itu pertemuan kita pagi ini ya. Jadi supaya grammarnya juga. Jadi nanti di Grammarly ya nanti aja deh. Itu kita banyak belajar ya dari Grammarly. Oke, thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Oke, saya langsung leaving ya. Langsung leave. Baik, Pak. Oke. Oh, so, bentar. Biarkan.